Selamat datang di channel Mathmeters. Kali ini kita bakal bahas soal latihan PAS Man 1 Kota Serang. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Nilai dari limit x menuju 1/8 pi sin kuadrat 2x min cos kuadrat 2x per sin 2x min cos 2x adalah. Ini kalau kita lihat yang atas nih bisa kita ubah. Ini kan sekawan ya, kuadrat min kuadrat. Sekawan tuh ingat a kuadrat min b kuadrat tuh faktornya A plus B dikali A min B. Nah, ini kan kuadrat min kuadrat ya. Berarti bisa kita tinjau ini A kuadrat min B kuadrat. Berarti A-nya itu sin, B-nya itu cos. Begini, A plus B dikali A min B. Gitu. Per bawahnya sin 2x min cos 2x. Nah, coret yang sama berarti bakal jadi sin 2x plus cos 2x. Habis itu kita substitusi deh. Berarti sin 2 dikali 1/8 pi ditambah cos 2 dikali 1/8 pi. Coret-coret ini bakal jadi 4. Coret-coret ini jadi 4 gitu ya. Berarti nanti sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Sin pi per 4 adalah setengah akar 2 cos pi per 4 setengah akar 2. Setengah P ditambah setengah P. 1 P ya. Jadi 1 akar 2. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 2. Oke, nilai dari limit itu. Nah, ini kan bentuknya dalam tan. Kalau limit trigonometri itu kita bisa melakukan pencoretan itu kalau bentuknya tangan dan sinus ya. Nah, ini udah tangan semua nih, udah enak. Nah, tinggal yang bawah kalau ada pangkat 2 nih di X pangkat 2. Kita pecah 4 kan ya. X kuadrat berarti X dikali X kayak gitu. Pecah, habis itu kita pakai sifat limit trigonometri itu. Kalau sinus sama tangan tuh bisa langsung coret kan. Jadi ini coret, 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 coret. Jadi nanti langsung 8 kali 4 kali 5 dibagi 4. Coret 4-nya, 8 kali 5, 40. Jawabannya yang D. Lanjut. Nah, kalau tipe soal yang kayak gini, sebenarnya gini ya. Kita tulis ulang dulu. Ini ada cosnya sih. Kita kan kalau limit trigonometri pakainya tangan sama sin ya. Kalau ada cosnya harus kita ubah ya. Tapi di sini cos ini nggak apa-apa. Nah, bagaimana cara kita membedakan cos yang harus kita ubah dengan cos yang tidak perlu kita ubah? Yang perlu kita ubah itu adalah cos yang punya satu gitu, kayak satu min cos, nah ini harus diubah. Atau satu min cos kuadrat, nah ini harus diubah. Terus cos AX min cos BX, nah ini harus diubah. Jadi intinya ada temennya gitu, dikurangi sesuatu kayak gitu. Kalau ini kan cos X-nya nggak ada satu min atau apa, cuma cos X doang. Ini nggak apa-apa. Kalau kita substitusi X-nya 0 pun cos 0 1 gitu. Jadi ini tidak membuat 0. Yang membuat 0 adalah yang ini, yang sin 6X, sin 2X, sama 4X kayak gitu. Jadi di soal ini cosnya tidak perlu diubah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah atas bawah dikali 1/x kayak gitu. Atas bawah dikali 1/x. Ini bakal jadi limit X menuju 0. Berarti nanti sin 6X min sin 2X 4X cos X. Nah, dikali 1/x kan. Berarti sini per X. Nah, ini jadinya kali distributif atau kali pelangi. Terus yang ini ke sini. Kayak gitu. Nanti coret kan. Ininya coret, ininya coret. Terus X yang ini yang dicoret kan ya. Maka ini akan menjadi limit X menuju 0, 6 dikurangi 2 dibagi 4 cos X. Kemudian masukin X sama dengan 0 ke sini.
Jadi N 6 min 2 dibagi 4 dikali cos 0. Berarti 4 dibagi 4 kali 1, 4. Jadi 1. Kayak gitu. Nah, kan pas kita substitusi cosnya 0, kan pas kita substitusi x-nya sama dengan 0, jadi cos 0 sama dengan 1 kan. Jadi dia nggak apa-apa gitu. Yang bahaya itu kalau disubstitusi, dia jadi 0. Nah, itu harus kita lakukan sesuatu kayak gitu. Yang ini, limit x menuju 0, 2x kuadrat ditambah 4x per tangan 8x. Nah, yang atas persamaan kuadrat dan bisa kita faktorkan. Ini ada x, ini ada x, jadi x-nya keluar dikali 2x plus 4 per tangan 8x gitu. Coret-coret x-nya. Kan ini tangan ya kan. Berarti nanti limit x menuju 0, 2x plus 4 per 8. Substitusi 0. 2 dikali 0 ditambah 4 per 8. 0 ditambah 4, 4 per 8. 1 per 2. Yang E. Seperti itu. Lanjut lagi. Limit x menuju 1. Nah, yang ini t kuadrat min 1. T kuadrat min 1 itu kalau kita lihat dia sama aja kayak t kuadrat min 1 kuadrat kan. Berarti kuadrat min kuadrat dia sekawan. Berarti t plus 1 dikali t min 1 gitu ya faktornya. Maka ini bakal jadi t plus 1 t min 1 dikali tangan 4 dikali t min 1 per. Nah, ini 4 sin kuadrat t min 1. Kalau kita ngelihat pangkat, itu harus dipecah aja ya, harus diuraikan kayak gitu. Ini kan sin kuadrat T min 1 ini ada pangkatnya nih. Kita uraikan jadi sin T min 1 dikali sin T min 1 gitu. Kemudian kita coret T min 1 sama ini sama ini gitu kan. Oke, jadi limit T menuju 1 T plus 1 dikali 4. Kalau udah dicoret, tangan sama sinnya hilang ya. T plus 1 dikali 4 ya. Dibagi ada 4 di bawah. Coret-coret. Substitusi T-nya 1, 1 tambah 1, 2. Jawabannya yang D. Lanjut. Nah, ini ada yang atas x kuadrat min 4x plus 4 ya. Kita faktorkan jadi apa? X kuadrat min 4x plus 4. Kita faktorkan ya. Bisa pemfaktoran? Ini jadi x kemudian min 2 min 2. Oke. X min 2 x min 2. Oke. Taruh sini. Oh, dia x min 2 kuadrat berarti ya. Tapi kita tetap perlu tulisnya x min 2 x min 2. Kan yang kuadrat juga perlu dipisah. Gitu. Nah, ini 1 min cos kuadrat nih. Nah, balik lagi ke slide yang tadi kali ya. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Kalau yang 1 min cos x tidak ada kuadratnya, diubahnya jadi 2 sin kuadrat x per 2. Kalau ada kuadratnya, langsung aja sin kuadrat x kayak gitu. Kalau yang ini min 2 sin ax plus bx per 2 dikali sin ax min bx per 2. Masya Allah ya. Tapi biasanya yang paling sering yang ini 2 sih. Kayak gitu. Tadi kita kedapatan yang mana? Yang nggak ada kuadratnya apa yang ada kuadratnya. Jadi kalau yang ada kuadratnya bisa kita lihat di sini tuh simple aja ya. Sin kuadrat. Tapi kalau nggak ada kuadratnya dia kayak ribet gitu. 2 sin kuadrat x per 2. Oke, hafalkan ya. Nanti yang ini. Oh, dia ada kuadratnya kan. Berarti apa? Sin kuadrat aja ya. Sin kuadrat. Nah, sudutnya x min 2. Ya udah, kita ikutin. Berarti di sini juga sudutnya x min 2 kayak gitu. Nah, karena dia kuadrat harus kita pecah. Kita pecah. Jadi bakal jadi yang bawahnya sin x min 2 dikali sin x min 2. Seperti itu.
coret, 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 coret. Wah, habis. Artinya apa? 1 ya. Jadi jawabannya yang E. Lanjut. Oke. Wah, yang ini perlu sedikit rumus lagi. Oke, 4 cos 2x sin x min cos x. Sebenarnya ya soal limit itu kayak gini, perlu ide gitu. Kita perlu kayak, wah kita pakai rumus yang mana ya? Bagaimana cara kita agar kepikiran pakai rumus yang mana? Itu dengan latihan soal sih. Semakin banyak kita latihan soal, intuisinya langsung tergerak. Ah, kalau ada cos 2x di atas, terus bawahnya ini sin x min cos x, bisa kita langsung tergerak. Oh, ini pakai rumus yang ini nih, kayak gitu. Oke, kita coba review ya. Di sini ada cos 2x, dan cos 2x itu rumusnya ada 3. Apa aja? Cos kuadrat x min sin kuadrat x. Terus ada 1 min 2 sin kuadrat x. Ada 2 cos kuadrat x min 1. Nah, ini lagi-lagi bentuk sekawan ya. Bentuk sekawan di sini sering banget muncul. A kuadrat min B kuadrat. Maka kalau kita faktorkan bakal jadi cos plus sin dikali cos min sin. Gitu. Nah, ini kan cos 2x. Kira-kira pakai yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Nah, ini sin x min cos x memberi kita petunjuk, memberi kita clue sin x min cos x. Oh, berarti diubahnya ke yang atas nih. Karena di sini ada cos x min sin x kan. Mirip gitu. Tapi kebalik sih. Nah, apa yang terjadi kalau kebalik? Kita tulis dulu ya. Ini 4. Berarti cos 2x-nya kita pakai rumus yang pertama. Yang cos kuadrat min sin kuadrat. Kemudian kita faktorkan. Jadi cos x plus sin x dikali cos x min sin x per sin x min cos x. Nah, cos x min sin x ada sin x min cos x. Ini bisa dicoret ya, tapi karena negatif dan dia kebalik, berarti ada minus 1. Nah, gitu ya. Dan nanti limit x menuju pi per 4. Karena ada negatif 1, kita kali 4 jadi negatif 4 cos x plus sin x. Masukin lagi. Kita substitusi. Kalau disubstitusi limitnya nggak ada ya. Berarti nanti sama dengan min 4 dikali cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Berarti min 4 cos pi per 4 berapa? Setengah akar 2. Sin pi per 4 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 jadi akar 2 ya. Maka jawabannya adalah oke. Keklik. Maka jawabannya adalah min 4 akar 2. Itu jadi jawabannya yang E. Oke. Nah, sekarang ini kita tiba pada limit x menuju tak hingga. Oke, ada sifatnya nih. Dan ini pecahan ya. Kalau kita punya ax pangkat m ditambah bx pangkat m min 1 ditambah cx pangkat m min 2 dan seterusnya per misalnya kita punya px pangkat n, qx pangkat n min 1, rx pangkat n min 2 kayak gitu. Maka pangkat tertingginya adalah m dan n, gitu kan ya. Silakan kalau yang belakang kurangi 1, kurangi 2 makin kecil makin kecil. Maka di sini yang paling tingginya adalah m dan n. Ini ada 3 nilai. Nilainya akan menjadi tak hingga kalau yang atas, pangkat atas lebih besar dari pangkat yang bawah. Nilainya bakal jadi 0 kalau pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah. Dan nilainya bakal jadi A per P, yaitu koefisien dari masing-masing pangkat yang paling besar ya. Kalau pangkatnya yang atas sama dengan yang bawah. Nah, materinya kayak gitu kan. Jadi intinya apa? Kita hanya perlu melihat
pangkat yang paling besar, yang di atas sama yang di bawah, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini limit X menuju tak hingga, nah pangkat paling besar ini yang X pangkat 2 nih. Berarti sebenarnya dia kebalik gitu. Kita rapikan dulu, biasanya X kuadrat ditulis duluan kan. Berarti min 4X kuadrat gitu ya. Ditambah 8X ditambah 6. Nah, yang bawah udah berurut ya, pangkat 2, pangkat 1, jadi nanti X kuadrat min 3X min 8. Pangkat terbesar yang atas pangkat 2, pangkat terbesar yang bawah pangkat 2. Karena sama, berarti koefisiennya aja yang dilihat. Di sini koefisiennya min 4, di sini koefisiennya 1. Min 4 dibagi 1, min 4. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Ini masih sama. Kita lihat pangkat tertingginya. Di sini 3X min 5, yang di bawahnya akar 9X kuadrat min 3. Di sini yang paling tinggi ini ya, 3X. Nah, yang bawah ini yang paling tinggi X pangkat 2 sih. Tapi kan di dalam akar, berarti bisa kita lihat kayak gini. Nah, yang belakangnya dibiarin aja. Kita hanya melihat pangkat tertinggi. Yang ini 3X, yang ini 9X kuadrat sih. Pangkat 2 gitu. Tapi dalam akar ya. Nah, berarti 3X per akar dari 9, 3. Akar dari X kuadrat, X. Oh, berarti 3X per 3X. Berarti 1. Jadi jawabannya yang C gitu. Oke. Nah, kalau yang ini beda lagi ya. Kalau yang ini materinya adalah limit X menuju tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Ini juga ada 2. Ini juga ada 3. Dia bakal tak hingga kalau A lebih dari P. Negatif tak hingga kalau A kurang dari P. Terus bakal jadi B min Q per 2 akar A kalau A sama dengan P. Nah, jadi koefisien jadi A sama P di sini sangat menentukan. Kita lihat koefisien A itu kita lihat A itu koefisien dari X kuadrat. P itu koefisien dari X kuadrat. Jadi kita lihat koefisien X kuadrat dari masing-masing ini ya. Nah, ini bentuknya masih dalam faktor, maka perlu kita kalikan dulu. X kali X gitu ya. Nanti X kali X jadi X kuadrat ditambah X kali 2, 2X. K kali X, KX. Nah, nanti di sini harus hati-hati ya. K kali 2, 2K. Dikurangi akar X kali X, X kuadrat. Ditambah X kali 1, X. Dan ini sama dengan 5. Nah, yang ini kalau kita lihat koefisien X-nya ada 2 nih, variabel X-nya. Ada 2X tambah KX. Berarti ini bisa kita tambahkan. Maka ini kita ubah sedikit bentuknya jadi X kuadrat ditambah 2 plus K. X gitu ya. Karena 2X tambah KX berarti 2 tambah KX ditambah 2K. Min akar X kuadrat plus X. Sama dengan 5. Kayak gitu. Nah, lihat A sama P-nya, yaitu koefisien X kuadratnya. Di sini 1, di sini 1. Berarti rumusnya pakai yang B min Q per 2 akar A. B itu koefisien dari X, Q juga koefisien dari X, kemudian A itu yang depan. Di sini B-nya adalah apa? 2 plus K. Berarti 2 plus K dikurangi Q, koefisien X-nya di sini berapa? 1 ya. Per 2 akar A. A itu koefisien X kuadrat 1. Sama dengan 5. 2 dikurangi 1, 1. Jadi K plus 1 per 2 sama dengan 5. Kemudian kita kali silang, ya kan? Berarti K plus 1 sama dengan 2 kali 5,
10. Maka K sama dengan 10 dikurangi 1. 9. Jadi jawabannya yang C. Lanjut yang ini. Waduh. Ini ada akar. Nah, tapi yang ini nggak ada akarnya nih. Yang ini nggak ada akarnya. Ini harus hati-hati. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah yang nggak ada akarnya ini. Dikurangi 4x plus 1. Nah, langkah pertama itu harus dikurungin dulu. Ini harus dikurungin dulu. Gak bisa langsung diakarin kayak gitu. Harus kayak gini. Min, nah dikurungin dulu. Nanti baru langkah selanjutnya diakarin. Terus dikuadratin gitu ya. Nanti jadi berapa deh? Gitu. Nah, kalau dikurungin, dia jadinya gimana? Berarti kan ada min nih depan nih. Berarti 4x. Min kali 4x ya min 4x. Min dikali berapa biar jadi plus 1. Dia jadinya min 1. Gitu ya. Nah, hati-hati karena ininya jadi berubah. Awalnya 4x plus 1 jadi 4x min 1. Karena min kali 4x kan min 4x. Min kali min 1 dia jadi plus 1 gitu. Habis itu kita akan ubah bentuknya menjadi akar dan di dalamnya persamaan kuadrat. Jadi kita akarin terus kuadratin. Gitu ya. Oke. Kayak ini 4x min 1-nya diakarin terus dikuadratin. Kemudian kayak ini tulis ulang lagi ya. Kemudian ini kuadratin deh. 4x kali 4x 16x kuadrat 2 kali min 1 min 2 kali 4x min 8x min 1 kali min 1 plus 1. Nah, seperti itu. Kalau bentuknya udah akar persamaan kuadrat, terus akar persamaan kuadrat, bisa kita langsung pakai rumus itu. Yang B min Q. Kalau kita perhatikan kan di sini A sama P-nya sama-sama 16. Karena A sama P-nya sama, maka rumusnya B min Q per 2 akar A. B-nya adalah minus 5 dikurangi Q-nya minus 8. Jadi minus 8 gitu ya. Per 2 akar A-nya 16. Di sini min kali min jadi plus. Min 5 ditambah 8 dibagi 2 akar 16 adalah 4. Min 5 tambah 8 3 per 2 kali 4 8. Jadi 3 per 8 yang E. Gitu. Oke, next. Oh, oke. Di sini limitnya sudah X menuju tak hingga ya. 12x sin kuadrat 3 per X per tangan 3 per X. Itu 3 kan ya? Oke. Nah, kalau X yang menuju tak hingga, kita selalu caranya dimisalin. Misal Y-nya sama dengan 1 per X. Berarti X-nya jadi apa? X-nya jadi 1 per Y ya. Kan kalau di sini kali silang jadi XY sama dengan 1. Atau kita uraikan aja deh. Kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Ini idenya. Nah, kita akan cari X sama dengan apa? Kali silang jadi XY sama dengan 1. Nah, X sama dengan Y-nya pindah ruas ke sini kan. Jadi 1 per Y. Nah, gitu ya. Kalau Y sama dengan 1 per X sama dengan 1 per Y. Nah, X-nya kan ini menuju tak hingga nih. Dengan X menuju tak hingga, kemudian kita substitusi tak hingga ke sini. Berarti Y sama dengan 1 per tak hingga. 1 per tak hingga adalah 0. Nah, untuk soal-soal selanjutnya kayak gini juga nggak? Oke, kayak gini ya. Ada satu soal lagi sih. Berarti nanti caranya kayak gini ya. Y sama dengan 1 per X, terus X sama dengan 1 per Y. Terus untuk mengubah ininya nih, X menuju tak hingga, dengan X menuju tak hingga, kita ubah ke Y, maka jadi Y sama dengan 0. Ini kita harus ubah limitnya dulu. Limit Y menuju 0. Dari sini tadi ya.
Y-nya sama dengan 1 per X, X-nya tak hingga, 1 tak hingga ya 0. 12 X, nah ubah, X-nya 1 per Y. Oke, kita tulis 1 per Y. Sin kuadrat 3 per X. 1 per X kan Y, berarti 3 per X itu 3Y. Per tangan 3 per X. 1 per X kan Y, kalau 3 per X berarti 3Y. Udah. Kemudian kita sederhanakan. Ini 1 per Y, Y-nya bisa ke bawah ya. Jadi 12. Y-nya ke bawah. Sin kuadrat. Ingat kalau ada kuadrat kita pecah. Jadi sin 3Y dikali sin 3Y. Dikali tangan 3Y. Cara coret deh. Oke. Y yang ini sama Y yang ini. Oh, kalau ini 3Y bisa langsung ya. 3Y, 3Y. Berarti yang atas sisa 12 dikali 3. Yang bawah nggak ada. Artinya dia sah. 1. 12 kali 3. 36. Jadi jawabannya yang B. Lanjut. Suatu fungsi Y sama dengan 900 per 4 plus 20X. Menyatakan jumlah suatu jenis parasit pada inang dengan X adalah kerapatan inang. Jumlah inang persatuan luas. Oke. Jika kerapatan inang terus meningkat tanpa batas. Oke. X itu kan kerapatan inang. Jika X berarti ya terus meningkat tanpa batas. Kalau X terus meningkat tanpa batas berarti dia semakin besar, 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 besar. Dan karena tidak terbatas berarti X-nya menuju tak hingga. Jadi maksud kalimat kerapatan inang terus meningkat tanpa batas itu adalah si X-nya menuju tak hingga. Gitu. Maka jumlah parasit yang ada adalah karena X-nya menuju tak hingga berarti ini pakai limit gitu. Limit X menuju tak hingga dari suatu fungsi ini. 900X per 4 plus 20X kayak gitu. Nah, ingat kalau misalnya X menuju tak hingga dan ini bentuknya pecahan, berarti lihat koefisien tertinggi. Yang atas koefisien tertingginya ini X pangkat 1. Yang bawah juga sama X pangkat 1. Gitu kan? Berarti ini koefisiennya 900 per X pangkat 1 di sini koefisiennya 20. Berarti nanti coret-coret 90 bagi 2 45. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut. Berarti limit yang ini. Oh, ini juga X sama juta hingga. Nah, tadi gimana kalau X sama juta hingga? Kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Terus seolah-olah bisa ditukar. X sama dengan 1 per Y. Terus ketika X nyata hingga. Ketika X nyata hingga. Maka Y-nya menuju 0. Dari sini ya. X nyata hingga, 1 hingga 0. Diubah dulu. Berarti limit Y menuju 0. X. X itu 1 per Y. Diubah ke Y semua ya. Sin A per B. Nah ini X di bawah kan nih. X di bawah nih. Y. Berarti ini Y. Kayak gitu. Oh. Berarti ini bisa kita tulis limit Y menuju 0. Ini kan sin 1 per Y. Berarti Y di bawah. Sin-nya jadi di atas. Sin A per B Y gitu. Dan ini adalah 2B. Lah ini kan sin. Ini Y. Coret. Gitu. Jadi A per B. Ini 2B ya, sorry. Jadi A per B sama dengan 2B. Kali silang. Berarti A sama dengan 2B kuadrat. Itu. Adakah? Oke, jawabannya yang D. A sama dengan 2B kuadrat. Next. Oke. Oh, kita udah ke bab turunan. Turunan pertama dari itu adalah, nah, kita review dulu deh. Oke, kalau misalnya ini fx, ini f aksen x. Kalau sin, turunannya apa? Cos. Kalau cos, min sin. Kalau tangen, ini semuanya harus sudah hafal ya. Secant kuadrat. Kalau kotangen,
min kosekan kuadrat. Kalau sekan tangen. Kalau kosekan min kosekan kotangen. Kayak gitu. Udah. Berarti Y sama dengan 5 cos X min 4 sin X. Turunin. Cos turunannya min sin. Berarti min 5 sin X. Min 4. Sin turunannya cos. Berarti cos X. Gitu. Min 5 sin X, min 4 cos X yang A. Lanjut. Oke. Kalau turunan dari yang kayak gini gimana? Gx sama dengan 3x min 4 cos 2x plus 1. Ini harus pakai UV ya. Ini kita misalin U, yang ini kita misalin V. Nanti U kali V turunannya apa? U aksen V ditambah V aksen U ya. Atau UV aksen juga boleh. U-nya 3x min 4. Berarti U aksennya adalah turunin jadi 3. V-nya adalah cos 2x plus 1. Nah, gimana kalau nurunin yang kayak gini? Turunin sudutnya dulu, baru turunin cosnya gitu ya, pakai aturan rantai. Turunin sudut, 2x plus 1 turunannya 2. Cos turunannya min sin, jadi min sin 2x plus 1. Udah. Jadi, turunan Gx adalah U aksen V ditambah UV aksen. U aksen dikali V. 3 dikali cos 2x plus 1 ditambah U dikali V aksen. Berarti 3x min 4 dikali ini ya. Nah, kita pelan-pelan dulu aja. 3x min 4 dikali V aksen. Dikali min 2 sin 2x plus 1. Oke. Kemudian kita lihat opsinya. Kalau dari opsi ada 3 cos 2x plus 1 ini di belakang ya. Berarti nanti ini ditukar, ini di depan ya. Gak masalah. Kemudian ada yang ini. Oh, berarti ini min 2-nya nih dikali pelangi. Dan cuma min 2-nya aja yang dikali pelangi. Dan dia harus ada di depan ya. Min 2 kali 3x, min 6x. Oke, kalau kita lihat dia min 6x-nya di belakang. Jadi kakak mau di sini langsungin aja. Min 2 kali 3x jadi min 6x. Min 2 kali min 4 jadi 8. 8 min 6x sin 2x plus 1 gitu. Ditambah yang depan itu 3 cos 2x plus 1. Adakah yang kayak gini? Oke, yang C ya. Gitu. Lanjut. Oke. Kalau kayak gini gimana? Oke, akar pangkat 3 dari cos kuadrat 3x. Kita ubah dulu jadi pangkat. Ini pangkat 2, tapi ada akar 3. Jadi apa? 2 per 3. Gitu ya. 3x. Dan ini pakai aturan rantai. Sama kayak yang barusan. Gimana aturan rantai? Ya, kita review ya. Yang ini paket lengkap nih. Ada sudut, ada pangkat, ada trigonometri. Nah, jadi urutannya kayak gitu. Dari kiri ya. Dari kanan maksudnya. Kanan ke kiri. Turunin sudut, turunin pangkat, turunin trigonometri. Gitu. Jadi yang harus diturunin sudut, terus pangkat, terus trigonometri. Oke. Maka f aksen x sama dengan sudutnya 3x. Turunin. Jadi 3. Ya ini 2 per 3 kan? Nurunin pangkat nih. Berarti 2 per 3 ke depan. Berarti cosnya adalah sekarang pangkatnya apa? 2 dikurangi 3 min 1. Jadi min 1 per 3 3x. Nah ini baru turunan sudut kan nih. Beres nih turunan sudut nih.
Habis itu cos, turunin cos jadi min sin 3x. Gitu. Nah, sebenarnya nih udah jadi nih sebenarnya. Kalau kita lihat opsinya tapi nggak ada. Kalau kita lihat opsinya dia semuanya pangkatnya positif ya. Jadi kita ada pangkat negatif kita positifkan. Oke, sambil kita sederhanakan ya. Coret-coret, set set. Berarti ini bakal jadi 2. Nah, yang ini cos pangkat min 1/3 kan? Kita positifkan pangkatnya, dia jadi ada di bawah. Cos pangkat 1/3, 3x. Terus ada min sin 3x. Oke, berarti ini jadi min 2 sin 3x. Nah, kayak gitu. Ya, tapi nggak ada yang per cos pangkat 1/3x. Jadi ini sebenarnya idenya adalah dirasionalkan ya. Karena ini cosnya pangkat 1/3, biar dia jadi pangkat 1, maka perlu dikali sama cos pangkat 2/3. Kenapa? Karena 1/3 tambah 2/3 sama dengan 1. Nah, ini udah lumayan sih level soalnya ya. Nah, ini bakal jadi apa? Min 2 yang atas ya, sin 3x dikali cos pangkat 2/3 3x per, ya ini cos pangkat 1/3 dikali cos pangkat 2/3. Oke, 1/3 tambah 2/3. Jadi 1. 1. 3x. Nah, kita lihat sin 3x per cos 3x. Sin per cos jadinya tangen. Jadi min 2 tangen 3x dikali cos pangkat 2/3 3x. Nah, adakah? Ada ya yang D. Sebenarnya dari awal dia kayak negatif di opsi, yang negatif cuma D sih gitu. Tapi ya udah kita kerjain aja sampai beres ya. D. Oke, oke, yang ini, waduh, agak berantakan yang ngetiknya. Kita kerjain aja dulu. Px sama dengan secant x ditambah 2 kotangen 3x. Oke, langsung turunin aja. Turunan secant apa? Secant tangen. Secant x tangen x ditambah 2 kotangen 3x. Nah, ingat ini sudutnya ada 3x. Jadi kita turunin sudutnya dulu, terus turunin kotangannya ya. Ada 2 dari sini. Turunan 3x, 3, turunin sudut, turunin kotangan. Kotangan itu apa? Min kosekan kuadrat 3x. Gitu ya. Jadi, nah ada nggak nih? Sekan tangen. Oh, oke. Min 6 kosekan kuadrat 3x. Sekan tangen min 6 kosekan kuadrat 3x. Yang B ini ya. Kayak gitu. Oke, yang ini ternyata nggak begitu macam-macam sih dari soal sebelumnya gitu. Kita tinggal nurunin aja. Sekan jadi sekan tangen. Kotangan jadi min kosekan kuadrat. Seperti itu ya. Oke, lanjut yang ini. Diketahui RT sama dengan ini. Nah, kalau kayak gini langsung aja deh. Pecahan kan? Ini udah jelas. Pakai apa? UV. Dan kita perlu ingat-ingat bahwa turunan dari U per V adalah apa? U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kakak di sini punya cara cepatnya sih. Cara cepat ini bisa dipakai kalau ada sin cos gitu. Terus sin cos. Nah, ini perlu diubah nih. Kenapa? Karena yang bawah ini cosin kan? Harusnya tuh sin cos, bawahnya sin cos juga. Oh ya udah tinggal tukar aja. Sin T plus cos T gitu ya. Oke. Nah,
Kita lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya berapa? Nah, di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya min 1, di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1. Kalau kita keluarin berarti dia 1, min 1, 1, 1. Nah, mesti ingat determinan matriks. Dan ini cara cepatnya ya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Min 1 kali 1 gitu. Ingat ya, ini cara cepat hanya berlaku kalau sin cos sama sin cos. Jadi ini perlu ditukar dulu. 1 kali 1, 1. Min kali min plus. 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. Ini cara cepat untuk apa? Cara cepat untuk yang bagian atas. Ini bakal jadi 2 gitu. Karena ini 2 kan? Maka R aksen T-nya adalah atasnya jadi 2 per V kuadrat. Ya, V-nya yang bawah kan? Yang ininya mah tetap kayak gitu. Cos T plus sin T kuadrat. Gitu. Nah, cuma di sini T-nya pi per 2 kan? Ya udah, R aksen pi per 2 berarti cos pi per 2 ditambah sin pi per 2 kuadrat per oke. Cos pi per 2 berapa? 0. Sin pi per 2 1 dikuadratin. 0 tambah 1 1 dikuadratin ya jadi 1. 2 per 1 2 gitu. Nah, ini lumayan sering muncul ya yang sin cos sama cosin ini. Atasnya sin min cos, bawahnya sin plus cos kayak ini lumayan sering muncul, tapi harus hati-hati karena kalau mau pakai cara cepat harus sin cos ya. Terus nanti ambil koefisiennya, pakai determinan matriks, itu cara cepat untuk yang atas. Yang bawahnya tetap ngikut. Oke. Next. Jika diketahui ini, nah kalau ini nggak ada ya, nggak ada cara cepatnya, oke? Diketahui fungsi ini nilai dari h aksen 0 adalah, nah ya ini ya udah pakai u berarti. U itu yang atas, V-nya yang bawah. Sin theta turunin u aksen, cos turunin jadi min sin. V aksen turunin jadi cos. Rumusnya apa? U aksen V min U V aksen atau V aksen U ya. Di sini enaknya V aksen U loh. Per V kuadrat. U aksen kali V. Berarti min sin theta dikali sin theta. Dikurangi V aksen cos theta. Dikali U 2 plus cos theta. Per V kuadrat. Oke, V-nya ini ya. Jadi sin theta kuadrat. Nah, ini H aksen 0 kan? Jadi bisa kita langsung masukin aja sekarang. H aksen 0. Berarti min. Sin 0, 0. Sin 0, 0. Min. Cos 0, 1. Kalian harus hafal ya. Sin berapa nilainya berapa. Sin berapa nilainya berapa. Nah, tadi cos 0, 1 ya. Berarti 2 ditambah 1 per lah. Oke. Di sini kalau kita lihat sin theta kuadrat, tapi dia 0 ya. Berarti ini sin 0 kuadrat dong. Gak bisa. Apakah ini salah soal? Kelihatan ini salah soal. Jadi kalau kita masukin 0, dia bakal jadi apa nih di sini 0 min 1 kali 3 min 3 per 0. Dan kalau pecahan tuh nggak boleh 0 bawahnya ya. Karena hasilnya apa? Tidak terdefinisi kayak gitu. Coba kita tinjau ya. Kira-kira ini revisi nih harusnya nih. H aksennya berapa ya? Tapi ada per 3/3-nya ya. Oke.
Karena ada pertiga-pertiganya, oke. Ini hanya mengira-ngira ya. Kayak ini 60 derajat deh. H aksen 60 derajat. Kayak gitu. Maka set. Oke, coba kita hitung ulang ya. Min sin 60 derajat dikali sin 60 derajat. Nah, kalian hafal nggak? Kayak ini berapa aja nih? Harus hafal ya. Ingat ya, lagi-lagi ini kita cuma memperkirakan aja. Kayaknya sih 60 derajat. Kita lihat. Ada nggak jawabannya gitu. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Ini setengah akar 3 juga. Cos 60 itu setengah. Berarti 2 ditambah setengah. Sin 60 derajat setengah akar 3 dikuadratin. Berarti ini akar 3 kali akar 3, 3. 2 kali 2, 4. Berarti min 3/4 dikurangi setengah. 2 ditambah setengah. Bisa. Jadi 5/2. Ini dikuadratin akar 3 kali akar 3 jadi 3. 2 kali 2, 4. 3/4. Yang atas sederhanain lagi. Min 3/4 min 5/4 dibagi 3/4. Yang atas jadi min 3/4 min 5/4. Min 8/4 3/4. Perempatnya coret. Jadi min 8/3. Yang A. Kayak gitu ya. Sekali lagi. Ini setelah diubah jadi H aksen 60 derajat ya. Jawabannya yang A. Kalau H aksen 0 nggak ada jawabannya ya. Oke. Yang tanya turunan kedua. Cos Hx sama dengan cos 3x min sin x. Turunan pertama, turunin sudutnya jadi 3. Turunin cos jadi min sin 3x sin turunannya cos. Gitu ya. Kalau sudutnya punya variabel, harus turunin sudutnya dulu baru ke cos. Kalau sin kan nggak ada nih variabelnya. Jadi langsung turunin sin. Okay. Nah, turunan kedua 3 turunin lagi nih. Turunan 3x 3. Jadinya kali min 3 jadi min 9. Turunan sin jadi cos. Turunan cos kan min sin. Turunan cos min sin. Ketemu min jadi plus. Sin x. Beres. Ini turunan keduanya. Min 9 cos x. Oke, A ya. Oke. Yang ini nilai kemiringan. Ini artinya apa? Gradien. Oke, gradien itu berarti M. M itu Y aksen. Tuh, jadi kalau nyari M itu sama dengan Y aksen. Berabsis pi/3. Absis itu apa? Absis itu adalah X ya. Berarti X-nya adalah pi/3. Kan Y sama dengan tangan X plus 2. Berarti Y aksen turunin. Tangan turunannya secant kuadrat. Oh, 2 turunin jadi habis. X-nya pi/3 masukin. Ini udah gradien kan? Secant itu apa? 1/cos ya. Oke, sekarang masukin S-nya pi/3. 1/cos kuadrat pi/3. Pi/3 berapa? 60 derajat. Cos 60 setengah. Berarti setengah dikuadratin. Setengah kali setengah 1/4. 1 dibagi 1/4, 4. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Ini harus hafal banget. Sin-nya berapa, cos-nya berapa. Jelas lah ya. Harus hafal. Oke. Yang ini. Persamaan garis. Kurva. Y sama dengan 3 sin X. Pada titik yang berabsis. Berarti ini X1 nih. Absis itu X kan.
absisnya X sama dengan pi per 3. Kalau kita nyari PGS, rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Maka yang perlu kita cari adalah X1. Ini biasanya udah diketahui sama soal. Nih, pi per 3. Habis itu kita nyari Y1, habis itu kita nyari M. Gitu urutannya ya. Nyari X1, nyari Y1, nyari M. Gimana kita menentukan Y1? Nyari Y1 itu dengan cara substitusi aja X1-nya. Y sama dengan 3 sin X. Berarti Y1 sama dengan 3 sin X1. X1-nya pi per 3. 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Jadi Y1-nya sama dengan min. Kok ada min sih? Nggak ada min ya? Jadi Y1-nya adalah 3 per 2 akar 3. Gitu? Udah nemu X1, udah nemu Y1, sekarang nyari M. Sama kayak soal sebelumnya, M itu adalah Y aksen. Berarti M sama dengan turunin 3 sin X. Oke, jadi 3 cos X. Gitu aja kan? Berarti gradiennya adalah 3 cos, masukin X-nya pi per 3. Cos 60 berapa? Setengah. Jadi M-nya adalah 3 per 2. Dah, ketemu M, X1 dari soal, ketemu Y1. Langsung pakai rumus ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1-nya itu adalah 3 per 2 akar 3, yang ini. M-nya ini 3 per 2, X min X1-nya ini, pi per 3. Berarti Y min 3 per 2 akar 3 kali pelangi 3 per 2 X min kali 3 per 2 dikali pi per 3. Coret-coret jadi pi per 2 ya. Tunggu. Kalau kita lihat ABCD-nya, dia nggak perlu dikali pelangi ya. 3 per 2 dikali X min pi per 3 tuh utuh semua tuh. Jadi ininya dibiarin, tinggal min 3 per 2 akar 3-nya dipindahin sana ya. Berarti Y sama dengan 3 per 2, ini dibiarin. Ini pindah jadi plus 3 per 2 akar 3, atau kayak gini ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut. Suatu mesin diprogramkan untuk menggerakkan sebuah alat penggores sedemikian sehingga posisi alat tersebut dinyatakan dengan X sama dengan 3 cos 4T dan Y sama dengan 2T. Posisi dalam satuan cm dan T dalam detik. Kecepatan alat penggores pada saat T detik dinyatakan oleh Vt sama dengan ini. Dalam satuan cm per detik. Besar kecepatan gerak alat tersebut pada saat T sama dengan pi per 4 adalah, kalau kita lihat di sini, Vt sama dengan dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Dan kita punya X yang sama dengan ini, 3 cos 4T. Di sini ada dx per dt kan. Ini tuh turunan X terhadap T gitu. Kita turunin aja. Ini dx, turunan X adalah 1 dx. Nah, 3 cos 4T turunin. Turunin sudutnya dulu jadi 4 ke depan. 4 kali 3 12. Turunan cos min sin 4 ya. Langsung aja min sin 4T dt. Karena di sini kita nuruninnya terhadap T gitu. Jadinya keluar dt. Di sini kan nuruninnya terhadap X, jadinya dx. Ini dx, ini dt. Pindah ruas. Jadi dx per dt sama dengan min 12 sin 4T. Nah, sekarang yang Y. Y-nya 2T. Oh, yang ini relatif mudah nih. Y-nya 2T. Berarti turunin. Y turunannya 1. dy. 2T turunannya 2. dt. Berarti dy per dt itu adalah 2.
Gitu. Oke. Sehingga kita masukin deh rumusnya Vt. Berarti Vt sama dengan akar dx per dt kuadrat kan? Ini per d, ini dx per dt-nya kuadrat katanya. Sin 4t kuadrat ditambah d per dt-nya 2. Oke. 2 kuadrat gitu. Berarti V. Nah, pada saat pi per 4, kita langsung masukin aja kali ya. Pi per 4 sama dengan akar min 12 kali min 12, 144. Sin kali sin ya jadi sin kuadrat ya. Dikali 4t, berarti 4, sorry. Sin kuadrat 4t, berarti 4 dikali t-nya pi per 4. Coret-coret ya. Ditambah 2 kali 2, 4. Berarti ini V pi per 4 sama dengan akar. Nah, sin pi itu berapa? 0. 144 dikali 0 kuadrat ditambah 4. Ya udah. Berarti ini bakal jadi 0 tambah 4. Ya udah. Berarti akar 4. 2. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu. Yang ini titik stasioner. Fungsi ini pada interval itu. Oke. Stasioner itu apa? Cara menentukannya dengan turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita turunin cos 2x min pi per 3. Turunan pertama. Turunin sudutnya jadi 2. Turunan cos min sin 2x min pi per 3. Sama dengan 0. Oke. Wah. Berarti sin 2x min pi per 3 nih sama dengan 0 per min 2 ya, yaitu 0. Kemudian kita pakai persamaan sinus. Sin berapa yang 0? Sin 0. Berarti alfanya 0. Pakai rumus ini loh. 2x min pi per 3 sudut ini ya sama dengan alfa ditambah k dikali 360. Tapi karena di sini bawa-bawa pi, berarti 360-nya 2pi. Rumus kedua, 2x min pi per 3 180 min alfa ditambah k dikali 2pi. Karena alfanya 0, min pi per 3 pindah, ruas, jadi pi per 3 ditambah k dikali 2pi. Habis itu bagi 2, karena kita pengen x kan. Karena kita pengen x bagi 2. X bagi 2, pi per 6 bagi 2, jadi k dikali pi aja. Oke, kalau k-nya 0, x-nya pi per 6. Kalau k-nya 1, ditambah pi ya. Ditambah pi berarti ditambah 6 per 6. 7 per 6. Yang mana ini tidak memenuhi karena dia melewati interval. Intervalnya cuma sampai 1 pi kan. Tapi ini 1 lebih. Jadi ini tidak memenuhi. Alfanya 0. Berarti ini pi ya. Berarti 2x sama dengan pi ditambah pi per 3 ditambah k dikali 2pi. Langsung bagi 2 aja kali ya. Atau tambahin dulu aja deh. Pi ditambah pi per 3. 1 pi itu 3 per 3 ya. 3 tambah 1. Jadi 4 per 3 pi ditambah k dikali 2 pi. Bagi 2. Bagi 2 jadi x. Bagi 2 jadi 4 per 6. Oke. 4 per 6 itu 2 per 3 ya. Jadi di sini 2 per 3 pi ditambah k pi. Jadi kalau k-nya 0, x-nya 2 per 3 pi. Kalau k-nya 1, berarti ini 3 per 3 tambah 2 per 3 ya. 5 per 3 pi. Dan ini juga sama, tidak memenuhi.
Maka yang memenuhi hanya 2 pi per 6 dan 2 per 3 pi. Oke. Sebenarnya ini ada cara yang lebih cepat sih. Oh, maksudnya ini kemudian kita substitusi gitu. Substitusi X sama dengan pi per 6, substitusi yang X sama dengan 2 per 3 pi. Nah, sebenarnya kita bisa langsung aja nih. Kita lihat aja opsi yang X-nya pi per 6 dan 2 per 3 pi gitu. Oke, di sini X-nya 0, salah. Nah, ini pi per 6 sama 2 per 3 pi. Jadi B itu kemungkinan besar jawabannya. Kemudian kita cek CDE. Pi per 4, oke salah. Pi per 3, salah. Pi per 2, salah. Jadi yang harus ada pi per 6 sama 2 per 3 pi-nya. Jadi jawabannya yang B. Gitu, itu cara cepatnya. Tapi kalau misalnya cara ininya gimana? Substitusi ke HX. HX sama dengan cos 2X min pi per 3 gitu. Berarti cos 2 dikali pi per 6, pi per 3 ya. Pi per 3 dikurangi pi per 3. 0. Cos 0, 1. Jadi pi per 6,1. Nah, sama kan? Kali ini jadi pi per 6,1. Nah, yang ini berarti HX sama dengan cos 2X min pi per 3 kan? Berarti cos 2 dikali 2 per 3, 4 per 3. Pi dikurangi pi per 3. 4 per 3 dikurangi 1 per 3. Berarti 3 per 3. Berarti cos pi. Berapa cos pi? Min 1. Jadi titiknya 2 per 3 pi, min 1. Nah, yang B kan? Gitu. Atau kayak tadi tuh ya, pas udah ketemu X-nya, langsung lihat opsi, oh ternyata cuma ada opsi B doang yang X-nya pi per 6 sama 2 per 3 pi. Jadi ya udah, bisa langsung pilih B gitu. Next, fungsi ini turun. Oke, kalau turun apa? Turunannya kurang dari 0. Kita cek f aksen X-nya. Sin X turunin jadi cos X. Cos X turunin jadi min sin. Min ketemu min jadi plus. Wah, ini harus kurang dari 0. Wah, ini agak lumayan ya soalnya. X-nya ada di antara 0 sampai 2 pi. Oke. Kalau ketemu cos ketemu sin, ini idenya harus dibagi cos, guys. Nanti cos dibagi cos jadi 1, sin bagi cos jadi tangen. Kurang dari 1. Kurang dari 0 ya. Jadi tangen X kurang dari pindah min 1. Nah, harus memenuhi ini. Tapi kalau misalnya kita lagi mencari sudutnya, itu kita kerjainnya pakai sama dengan dulu. Oke. Nyari sudut, kita kerjainnya pakai sama dengan dulu. Tangan X sama dengan minus 1. Oke, tangan berapa yang 1? 1 itu tangan 45. 45 itu pi per 4. Biar jadi negatif 1, ya udah bisa jadi min pi per 4. Kita geser ke kuadran 4 ya. Min pi per 4 alfanya. Maka, oke. Rumus tangan tuh ada berapa? Rumusnya cuma ada 1. Yaitu alfa X sama dengan alfa ditambah K dikali P. Dan dia 180 doang kan? Enggak 2 pi gitu, enggak 360 ya. Ingat ya. Berarti X sama dengan alfanya min pi per 4 ditambah K dikali pi. Kalau K-nya 0, X-nya min pi per 4. Dan min pi per 4 ini tidak memenuhi karena yang memenuhi itu karena di luar interval gitu ya. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 1 dikurangi 1 per 4. 3 per 4. Memenuhi ya. Kalau K-nya 2, tambah pi, tambah 4 per 4 berarti 7 per 4 pi. Dan 7 per 4 ini udah deket banget kedua kan ya. Berarti kalau ditambah pi per 4 lagi, kalau ditambah 4 per 4 lagi gitu, jadi 11 per 4 itu udah ngelewatin 2.
Jadi yang mau ini sama ini aja. Maka karena ini pertidaksamaan, kita bikin garis bilangan. Di sininya 0, di sininya 2pi. Dari interval, kemudian dari sini kita dapat 3/4pi, kita dapat 7/4pi. 7/4pi itu deket banget kedua ya, karena 2 itu 8/4 kan. Nah, habis itu kita uji daerah. Kalau uji daerah dimasukinnya ke yang F aksen. Dimasukinnya ke sini. Dimasukinnya ke sini gitu. Nah, ke sini aja ya. Yang ruas kanannya 0. Nah, kira-kira enaknya masukin berapa nih? Oke, yang paling gampang diingat aja pi per 4 gitu ya. Kalau tangan tangan itu pi per 4 tuh enak kan? Soalnya tangan pi per 4, tangan 45 itu 1 gitu. Jadi uji daerah masin aja X-nya pi per 4. Maka 1 ditambah tangan X. Gitu. Kita substitusinya ke F aksen X yang ruas kanannya itu 0 kayak gitu. Jadi 1 ditambah tangan X sama dengan 1 ditambah tangan 45. Tangan 45 itu 1. 1 tambah 1, 2. Dan dia positif kan? Positif. 2 tuh di mana? Sorry. P per 4 tuh di mana? Di sini. Dia positif, terus negatif, terus positif. Nah, dan pasti kayak gitu kan? Kita pengennya turun. Turun tuh kurang dari 0. Berarti kita ambil yang negatif. Yang negatif tuh yang ini. Maka jawaban akhirnya adalah 3/4pi kurang dari X kurang dari 7/4pi. Gitu. Oke, yang C. Lanjut. Oke, sin 2T akan cekung ke atas pada interval. Kalau cekung ke atas, pakai apa? Turunan ke 2. Turunan kedua lebih dari 0. ST sama dengan sin 2T. Turunin. Jadi 2, sin turunnya jadi cos 2T. Turunin lagi sekali lagi, karena kecekungan itu pakai turunan kedua ya. 2 kali 2, 4. Turunan cos min sin. Min sin 2T. Gitu. Dan ini lebih dari 0. Ini yang originalnya ya. Kemudian kita mau nyari sudut. Nyari sudut itu dibiarin sama dengan 0. Bin 4 sin 2T sama dengan 0. Berarti sin 2T sama dengan 0. Lagi-lagi berarti alfanya 0 ya. Sin. Apa rumusnya? Berarti karena sudutnya 2T, berarti 2T sama dengan alfa ditambah K dikali, oke. Karena di sini 360 derajat, berarti udah pakainya 360 derajat. Bukan 2pi lagi. Satu lagi apa? 180 min alfa ditambah K dikali 360. Alfanya 0. K 360. Berarti 2T sama dengan K dikali 360. T sama dengan K dikali 180. Oke. Berarti ini kalau K-nya 0, T-nya 0. Kalau K-nya 1, T-nya 180. Kalau K-nya 2, T-nya 360. Nah, ini masuk-masuk semua ya. Karena 0 sampai 360. Yang ini 2T sama dengan alfanya 0, 180 kurangi 0, 180. Ditambah K dikali 360. Kita bagi 2. Jadi 90 ditambah K 180. Kalau T-nya 0, kok T-nya 0? Kalau K-nya 0, berarti T-nya 90. Kalau K-nya 1, berarti T-nya 270. Kita dapat banyak banget nih.
ada ujung-ujungnya 0 sama 360 nih. Oke, tapi ini enak sih, 90, 180, 270, 360 gitu. Jadi 90, 180, 270, 360 gitu ya. Karena kita nyari daerah, kalau uji daerah substitusinya ke yang double aksen. Substitusi ke S double aksen T. Oke, substitusinya berapa ya? Sudut-sudut yang enak udah pada diambil semua. Tapi lihat deh, ini 2T, 2 kali T. Bisa kita masukin T-nya 45. Berarti min 4 dikali sin 2 dikali 45. Gitu kan ya? Min 4 sin 90. Sin 90 itu 1. Berarti min 4 kali 1 min 4. Negatif. 45 tuh di sini. Berarti dia negatif, positif, negatif, positif. Gitu. Dan kita pengen cekung ke atas, berarti kita pengen yang positif. Yang positif itu yang ini. Maka kesimpulannya adalah 90, 180, atau ini ya, 270, 360. Yang mana tuh? Yang D. Oke. Yang ini. Kalau titik belok apa? Turunan kedua. Oh, di sini PX ya. Berarti turunan kedua sama dengan. Oke, langsung aja. Turunan pertama cos X jadi min sin. Jadi min 4 sin. Yang ini jadi min 2 sin 2X. Koordinat titik belok. Oke. Oh, turunin sekali lagi. Sin turunannya jadi cos. Sin turunannya jadi cos. 2 ke depan jadi 4 cos 2X. Sama dengan 0. Wah, ini lumayan banget guys. Ini turunan kedua. Karena pen sama dengan 0, jadi ya udah gak masalah. Ada min 4, ada min 4. Kita bagi min 4 aja. Jadi cos X min cos 2X sama dengan 0. Oke. Karena ini sudutnya beda, yang perlu diubah yang mana? Cos X apa cos 2X? Yang cos 2X ini. Dan tadi tuh cos 2X punya 3 rumus kan? Pakai yang mana? Udah, kita review lagi. Cos 2X 3 rumus. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Karena di sini temennya cos X, maka kita pakai persamaan yang ada cos X-nya saja. Berarti yang ketiga. Kalau yang depannya sin X, berarti kita pakai persamaan yang punya sin X saja. Berarti yang kedua. Gitu. Karena di sini cos X, jadi kita pakai yang ketiga. Kenapa nggak pakai yang pertama, Kak? Yang pertama itu ada cos dan sin. Kita pengennya cos aja. Jadi yang ketiga ya. Berarti kayak gini. Cos X min 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 0. Minusnya kali silang. Min 2 cos kuadrat X min kali min 1 plus 1 sama dengan 0. Pindah ruas. 2 cos kuadrat X pindah ruas. Min cos X pindah ruas. Min 1. Kenapa pindah ruas? Biar koefisien cos kuadratnya negatif gitu. Berarti, oke. Dan ini kayak persamaan kuadrat. Nah, jadi caranya harus dimisalin. Cos X-nya sama dengan P. Sini ya. Maka ini bakal jadi 2P kuadrat min P min 1 sama dengan 0. Faktorin. Oke, oh ini mah langsung juga bisa nggak sih? 2P sama P. Min 1 min 1 ya. Mana yang plus? Yang ini? P2P plus P min 1. Oke. Jadi
P-nya sama dengan min setengah atau P-nya sama dengan 1. P-nya cos X kan? Cos X-nya min setengah atau cos X-nya sama dengan 1. Cos berapa yang min setengah? Wah, langsung aja ya. Berarti cos yang ada di kuadran 2 sama kuadran 3. Karena dia negatif kan? Cos setengah itu 60 derajat. 60 derajat biar di kuadran 2 berarti 180 dikurangi 60. 120 derajat. Atau kalau dibikin pi, berapa tuh? 2/3 pi ya. Kemudian yang di kuadran 3, 180 ditambah 60 derajat. 240 derajat, berarti 4/3 pi. Yang cosnya 1, ini perbatasan, itu bisa X-nya 0 atau 2 pi. Kayak gitu. Oke. Wah, ini nggak ada jawabannya ya. Min setengah sama 1 kan. Kalau iya. Soalnya kalau berarti kan X-nya bisa 2/3 pi, 4/3 pi, 0 sama 2 pi ya. Kalau kita masukin nih, bisa 0, bisa 2/3 pi, bisa 4/3 pi, bisa 2 pi. Tapi di opsi A, B, C, D, E gak ada X yang ini gitu. X-nya pi per 2 sama pi doang. Padahal di sini nggak ada pi per 2, nggak ada pi kayak gitu. Jadi, nggak bisa ini. Kayak gitu. Nggak ada jawabannya. Gitu ya. Entahlah, kayak yang punya komentar atau pendapat boleh tulis ya di kolom komentar. Next, yang ini. Sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dalam rumus ST ini. Jika waktu yang ditempuh dalam T detik, maka kecepatan. Nah, jarak kalau diturunin jadi kecepatan, diturunin lagi jadi percepatan. Ini turunan pertama. Kalau percepatan turunan ke 2. Kalau di sini kecepatan berarti kita tinggal nurunin turunan pertama doang kan. Oke, kita tulis deh ST 6 cos 3T ditambah sin kuadrat T ditambah T kuadrat ditambah 5. Kecepatan adalah turunan pertama. Turunin 3 kali 6 18. Turunan cos min sin 3T. Turunin pangkat 2 sin T. Turunin sin jadi cos T. Ditambah T kuadrat turunin jadi 2T. 5-nya ya udah. Terus kalau kalian tahu 2 sin T cos T ini apa? Sin 2T ya. Min 18 sin 3T ditambah sin 2T ditambah 2T. Dan ketika T-nya, substitusi T-nya pada saat pi per 3. Berarti kecepatan saat pi per 3, substitusi pi per 3. Min 18 sin 3 dikali pi per 3, sin 2 dikali pi per 3, tambah 2 dikali pi per 3. Coret-coret, sin pi. Berapa sin pi? 0. Berarti ini bakal jadi 0. Ditambah sin 120 derajat. Berarti sin 60 derajat ya. Berarti setengah akar 3. Setengah akar 3 ditambah 2/3 pi. Oke, yang E. Oke, lanjut. Oh, yang ini mudah aja sih. Ini punya cara cepat. Gx kan 4 sin 2x min 5 ditambah 3 ya. Kalau kita mau nyari maksimum atau minimum, sin apapun sudutnya, dia maksimumnya 1, minimumnya min 1. Jadi, kita bisa, cara cepatnya nih, kita bisa substitusi
sin 2x min 5-nya ketika dia sama dengan 1. Kemudian kita substitusi sin 2x min 5 ketika dia sama dengan min 1 gitu. Masukin ke sini. Berarti Qx-nya adalah 4 kali 1 ditambah 3. Kan sin x-nya 1 ya? Sin ininya 1. 4 kali 1 tambah 3. Berarti 7. Yang ini ketika dia nilainya minus 1. Berarti 4 dikali minus 1 ya. Ditambah 3. Min 4 tambah 3 min 1. Jadi 7 dan min 1. BA itu cara cepatnya ya. Dan itu bisa dipakai kalau hanya punya satu aja gitu, sin doang atau cos doang. Kalau punya ada sin ada cosnya nggak bisa. Oke, sudah habis. Em, ya mungkin ini 1 jam lebih. Nggak nyangka juga sih kayak gitu. Dan ini kayaknya dieditnya sedikit aja. Jadi kalau misalnya ada detik-detik yang salah ngomong, salah nulis, ya mohon maaf aja ya. Kita cukupkan videonya sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang bertanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.